Malam ini kita ada di pasal yang ke-13 ya, dari 1 Korintus yang pertama ya. Jadi pasal yang ke-13 ini nggak begitu banyak ya ayatnya, hanya ada 13 ayat saja. Oke. Nah, Saudara, di dalam pasal yang ke-13 ini ya banyak perbedaan interpretasi mengenai karunia Roh Kudus seperti yang di pasal yang kedua yang pernah kita belajar bersama-sama ya, yaitu karunia rohani, di mana kita katakan adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya ya, atau orang-orang Kristen. Nah, saudara, di pasal yang ke-13 ini, ya Paulus ingin menegaskan kembali ya, oh, dan menjelaskan kembali kepada orang-orang Kristen, tentu orang-orang Kristen yang ada di Korintus pada masa itu. Nah, ini tentu juga kepada kita di masa sekarang ya, mengenai karunia-karunia. Memang karunia Roh Kudus yang sudah kita pernah belajar itu ya, ada namanya karunia yang tidak permanen, dalam arti dalam dispensasi anugerah gereja Tuhan itu ada karunia yang khusus yang Roh Kudus berikan, seperti kepada rasul ya. Nah, kepada rasul saja enggak semua rasul-rasul memiliki karunia khusus ya, seperti karunia kuasa melakukan mujizat ya. Dan mungkin mereka ada karunia yang lain ya, saudara-saudara ya. Oke, kalau yang paling menonjol kan kita lihat bahwa Petrus, Rasul Paulus yang menonjol sekali ya, yang mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib ya, seperti Petrus menyembuhkan orang pincang, ada orang yang lahir dari sejak lahir sudah jadi lumpuh ya, disembuhkan, kan satu keajaiban. Nah, kalau Paulus sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang yang sakit kan, itu luar biasa. Oke, nah saudara, jadi ada karunia yang permanen, ada juga ada karunia yang tidak permanen, ada yang permanen yang Tuhan masih memberikan sampai hari ini di dalam gereja Tuhan gitu ya. Nah, Paulus ingin mengingatkan kembali bahwa karunia-karunia yang diberikan kepada kita dalam gereja itu adalah untuk pembangunan iman gereja, ya, bukan untuk show off, untuk memamer wah si A si B punya karunia kata orang begitu ya. Oke. Nah, sudah Paulus ingin mengatakan kepada kita di dalam pasal 13 ini, tadi kita harus melanjutkan pertanyaan atau eh, keinginan Paulus kepada orang Kristen supaya mereka mempunyai karunia, karunia. Tetapi harus ada karunia yang the best. Nah, karunia the best. Nah, kalau kita lihat di ayat yang terakhir pasal 12, nah mari kita lihat ya. Oke, ayat yang ke-31 ya. Pasal yang ke-12 ini itu baru kita bisa memahami yang pasal yang ke-13 ini. Nah, mengatakan demikian. Jadi berusahalah. Jadi istilah di sini ada berusaha ya, untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama kalau terjemahan lain ya. Tapi yang di sini adalah the best gifts ya, kata King James ya. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi ya. Nah, Paulus ini mengatakan banyak karunia, yes, tapi kita harus ada mendambakan, kan kita ingin mendambakan ya, supaya karunia yang the best. Apa itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Karunia yang terbaik ya, the best gitu ya. Oke, apa itu sebenarnya? Oke, nah Paulus jelaskan begini, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama ya, pasal 13 ya, sekalipun aku dapat berkata-kata. Berkata-kata itu artinya kan berbahasa ya. Dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, Paulus mengatakan begini,
sekalipun ya ada orang yang bisa berkata-kata bahasa yang wah bahasa manusia artinya bisa berbahasa-bahasa bermacam-macam bahasa ya saudara-saudara ya kan nah ada bisa bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Perancis bahasa Belanda oh bahasa Yunani lagi bahasa Arab lagi dan sebagainya. Wah, ini kan banyak bahasa gitu ya. Oke, kamu bisa bahkan bisa berbahasa malaikat. Ini Paulus punya bahasa kan. Oke lah, kamu bilang bisa berbahasa bahasa malaikat. Nah, nggak ada orang yang tahu bahasa malaikat itu bagaimana kan? Ya nggak. Nah, nggak ada yang tahu bagaimana. Yang justru yang malaikat kalau datang ke bumi, ya kan, datang bumi, ya datang kepada Abraham, dia pakai bahasa apa? Bahasa malaikat, bukan bahasa manusia. Dia datang kepada Lot di Sodom Gomora, pakai bahasa apa? Ya bahasa manusia yang dimengerti manusia. Kan begitu. Oke, datang kepada Musa, berbahasa apa? Bahasa manusia, di mana Musa bisa ngerti kan dan yang lain-lain. Apalagi di New Testament malaikat datang berbicara kepada Maria, pakai bahasa apa? Bahasa manusia ya. Sehingga Maria mengerti apa maksudnya apa berita yang disampaikan kepada Yusuf juga demikian ya. Nah, jadi Paulus ingin mengatakannya, oke lah, you hebat, you punya karunia ini, luar dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau nggak memiliki kasih, nah nggak ada gunanya, seperti gong yang nyaring bunyinya. Jadi the best gift apa itu sebenarnya? The best gift itu adalah kasih. Nah, kasih itu kalau saudara perhatikan ya di King James itu ya charity, love, charity. Kadang-kadang kita pikir, kenapa dia pakai charity, nggak pakai love? Padahal charity itu kalau diterjemahkan dari bahasa Yunani itu kan agape ya. Ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia ini banyak arti dermawan, orang yang love, kasih, kasih itu apa? Kasih yang mau memberi ya tanpa ada imbalannya kan, itu kasih kan. Oke. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan lagi, nah kan ada orang mengatakan demikian ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ada karunia bernubuat? Ada. Oke. Oh, dia bisa bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Wah, ini iman yang sempurna itu I have all faith sebenarnya. Kalau King James pakai apa itu? Ya, I have all faith. Sehingga aku bisa apa? Memindahkan, remove mountains dan have no charity, tidak ada kasih, I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya. Nah, ini kan bahasa yang Paulus pakai ya untuk menunjukkan orang-orang ada yang wah dia hebat dan sebagainya ya. Nah, saudara, ada orang yang punya karunia nubuat, yes, tapi karunia itu nubuat itu akan berakhir ya. Dan mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan dan sebagainya. Kalau ayat ini kalau kita lihat ya saudara ya, yang memiliki karunia apa nubuat dan mengetahui segala rahasia itu dan pengetahuan itu kalau di Alkitab itu siapa kira-kira ya? Saya coba perhatikan, oh Nabi Daniel ya. Luar biasa, hanya Nabi Daniel yang satu yang Tuhan pakai itu yang mau apa ingin menjelaskan tentang rahasia-rahasia akhir zaman itu ya. Nah, Daniel ini memang pemuda yang ada di pembuangan ya. Tapi dia punya pengetahuan luar biasa. Dan bagaimana dia bisa mengetahui mimpi Nebukadnezar yang nggak mau dikasih tahu? Kan kan satu hal yang apa namanya itu, lu mimpi nggak mau kasih tahu mimpinya apa? Aku nggak mau kasih tahu kamu. Aku mau buktikan bahwa kamu ini seorang yang ilmuwan atau seorang yang betul-betul punya pengetahuan katanya. Oke, aku mau lihat kamu benar nggak? Ya kan Nebukadnezar itu. Ya, ya manusia Nabi Nazir kan nggak mungkin kita mengerti. Yuk nggak kasih tahu aku bagaimana ngerti mimpimu, begitu kan? Nah, disitulah Tuhan menyatakan kepada Nabi Daniel itu ya, dia bernubuat, dia
mengetahui rahasia dan dia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Itu yang ditulis di dalam kitab Daniel kan, saudara. Maka itu di terakhir di pasal yang ke-11 kayak pengetahuan akan berkembang ya, increase ya. Nah, itu Nabi Daniel. Iya punya karunia luar biasa. Oke. Oke, nah ini terus dia punya iman all faith. Nah, kata di sini all faith itu maksudnya apa yang punya iman itu ya? Siapa yang punya imannya all faith gitu ya? Oh, ini dia Daniel juga kan, bagaimana dia bisa remove mountain. Arti kan itu kan bahasa kiasan ya. Remove mountain itu nggak ada orang yang pernah kita lihat di Alkitab punya all faith itu dia mau remove mountain. Abraham seorang yang beriman, yes, ya betul mereka orang punya iman yang hebat, ya. Nah, jadi Nabi Daniel melewati berbagai macam rintangan, tantangan, ya dia bisa remove segala halangan tuh ya. Bahkan dia dilemparkan ke gua singa. Sudah bayangkan dia lepaskan itu. Nah, itu sebenarnya gambaran apa saya bilang itu yang remove mountain itu me, apa ya bisa apa halangannya bisa dilewati karena iman. Nah, dia ini orang yang hebat. Oke. Nah, kemudian mengatakan di sini lagi ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oh ya betul, saudara ya. Tidak ada gunanya ya. Oke, kemudian kita lihat ayat ketiga ya. Ya, ayat tiga ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun aku tak ada faedahnya bagiku. Oh, maksudnya apa ya? Ada orang yang juga ya, wah punya karunia yang murah hati, yang membagi-bagi hartanya. Wah, dia punya kasih, 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 kasih kan? Apakah orang yang membagikan itu nggak punya kasih? Ada, pasti ada ya. Oke, jadi di sini kan membagi-bagikan kan? Nah, dia ada yang orang yang murah hati lah, membagi-bagikan. Ya, dia orang yang sangat sosial dan sebagainya. Oke, bahkan dia mau menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, gitulah. Ya mau dibakar ya. Lalu mau dibakar untuk apa? Oh, aku mau bela negara, aku mau bela bangsaku dan sebagainya. Rela mau dibakar gitu ya. Oke. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Nah, di sini letak kasihnya apa maksudnya? Oke, nanti kasihnya akan dijelaskan di bawah nanti ya di ayat yang keempat. Oke, akan dijelaskan di situ. Nah, jadi harus ada kasih. Nah, kasih yang bagaimana kan? Itulah yang sebenarnya Paulus masukkan ya. Karunia the best gifts. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak menyadari ini ya. Oh, kalau saya punya karunia menyembuhkan orang, bisa berbahasa-bahasa roh. Kalau mereka kan pakai bahasa roh, harus pakai lidah. Oh, itu dianggapnya hebat gitu ya. Tapi sebenarnya yang Paulus inginkan ya, you harus mendapatkan karunia the best. Gitu tuh. Apa itu kan? Oke, saudara, kita lihat di ayat keempat. Nah, maka situ kasih itu apa? Sabar. Wah, sabar. Ini adalah sifat yang dari manusia itu ya. Kadang-kadang manusia itu kita orang yang berdosa itu nggak sabar. Nah, jadi kalau kasih itu yang dimaksudkan dengan karunia, the best itu adalah sabar. Nah, sabar sinonimnya apa? Tabah, tahan uji, tahan menderita, lapang dada gitu ya. Orang yang tenang, ya, tidak berbesar hati gitu ya. Nah, tidak cepat marah, artinya tidak emosional. Nah, itu yang sinonim, ya kan? Nah, kalau lawan kata sabar kan ya tidak sabar gitu kan. Itu enggak orang yang pemarah dan sebagainya, enggak sabar, oke? Nah, kemudian kita lihat lagi kasih itu apa? Murah hati. Oh, murah hati. Coba kita lihat sinonimnya apa ya? Oh, baik hati, orang dermawan, pemurah, rela memberi, penyayang, suka menolong. Ada lagi kata tidak pelit, gitu ya.
yang murah hati, ya kan? Ah, lawan katanya apa? Ah, tidak peduli, kikir, gitu, egois, sombong, keras hati, ya itu lawan katanya kan. Nah ini adalah gift, the best gift gitu kan, murah hati ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya tidak cemburu. Oh tidak cemburu ya. Sifat manusia selalu cemburu ya. Karena orang lebih baik dari kita kan cemburu gitu ya. Nah kalau cemburu yang baik, cemburu yang divine itu memang bagus ya. Cemburu gitu suami istri, kalau suaminya wah takutnya main-main sama bro, oh ini cemburu, oh enak itu cemburu baik, nggak masalah kan, cemburu. Oke, Allah cemburu lihat bangsa Israel miliknya, mereka beribadah atau menyembah kepada berhala, dia cemburu. Waduh, kenapa kamu, saya udah mengasihi kamu, melepaskan kamu, bawa kamu keluar dari Mesir, tapi kamu menyembah Baal, menyembah berhala. Allah itu cemburu ya. Oke, itu sifat cemburu ya. Jadi kalau tidak cemburu ya itu artinya tidak iri hati, ya, tidak dengki, tidak kurang seneng ya gitu kan, itu atau persamaan atau sinonimnya. Oke. Kemudian kasih itu apa? Tidak memegahkan diri. Coba sudah perhatikan itu ada nggak? Oke. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, nah, itu sudah jelas ya. Kemudian apalagi kita lihat, ia tidak melakukan yang tidak benar. Oke, selanjutnya ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti dia orang yang sopan ya. Nah, itu akhlak di hari-hari ini selalu dituntut oleh punya akhlak sopan. Banyak orang mengatakan zaman sekarang anak-anak sudah nggak punya akhlak, tidak ada sopan ya. Ya kan? Hari ini ya, kata kemarin ya, jadi viral itu yang ada di sekolah di SMA 1 yang ada di Banten. Katanya kepala sekolahnya tampar anak muridnya itu karena ketahuan merokok di sekolah. Akhirnya emaknya nggak terima, mau dilapor ke polisi. Jadi ribut kan. Nah ada orang motor, anak ini dibela-bela, yang nggak benar dibela emaknya, gitu kan. Ya ada yang pro kepada kepala sekolah. Kan kepala sekolah bukan jahat, kan negur, negur dia. Apakah ditempleng atau sampai buat belur? Kan nggak juga kan? Mungkin dia cubit di mulutnya, apa cubit pipinya, atau ya sedikit ya begini ke mulutnya, ya kan? Gitu ya, sebagai tanda guru itu mau anaknya supaya ya hidupnya baik, punya moral, akhlak, ya kan? Ya dulu kita sekolah belajar bahasa Mandarin sama lausunya, wah kita sangat hormat ya orang Tionghoa begitu. Apalagi pendidikan di Tiongkok ya tuh, orang semua tahu ya bahwa anak murid-murid itu sangat menghormati lause guru. Nah ini hebat Tiongkok. Indonesia, aduh sudah makin hari kalau gurunya marah sama muridnya kena apa, dia lapor bapaknya lapor ke polisi, hancur kita, negeri kita. Bangsa apa, generasi berikutnya yang nggak punya sopan gitu ya, nggak ada punya akhlak. Nah ini kita bisa, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ya, tidak bermarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mau, dia artinya mau mengampuni. Oke. Kemudian yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ini memang nggak gampang ya itu ya. Kalau orang teman kita atau musuh kita yang hancur, tuh, wah syukur 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 katanya. Nah, dia tidak mau begitu, ya kan? Ya, kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang menangis. Itu di Roma pasal 5 ayat 10 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kemudian ia tidak bersukacita karena ia bersukacita karena kebenaran ya. Kebenaran itu yang harus dijunjung tinggi. Saudara kan? Nah, jangan kita mengatakan yang benar itu salah, salah menjadi benar. Nah, maka itu di Yesaya pasal yang ketiga kalau saya. Terkutuklah kan orang yang mengatakan yang jahat itu baik dan baik itu jahat. Gitu lah. Oke. Nah, ini menyangkut mengenai perang Israel sama Hamas.
Iya, banyak orang Kristen ya. Bahkan pendeta saya lihat yang mungkin reform kali pendetanya ya. Katanya, orang-orang yang fanatik membela Israel, kenapa kamu membela Israel? Katanya. Tahu nggak? Israel itu hanya di PL Perjanjian Lama, itu umat pilihan Tuhan. Tahu nggak? Kita di New Testament, kita ini adalah umat pilihan Allah. Wah, nah ini adalah ajaran Calvinis. Karena dia mengutip Efesus, sebut pilihan. Jadi mereka orang kafir menjadi bangsa pilihan Tuhan. Pengganti Israel. Ini sangat berbahaya. Nah, mereka menganut teologi ya, replacement theology. Wah, ini sangat-sangat serius, saudara ya. Sangat serius. Ya, nanti di hadapan Tuhan saya nggak tahu ya. Hello, kok you dapat anugerah kasih keselamatan karunia dari orang Yahudi. Kamu masih nggak percaya. Orang Israel umat pilihan Tuhan sampai hari ini belum tidak dibuang oleh Allah, hanya mereka menolak Yesus, ya kan? Nah, gimana dia harus dipertanggungjawabkan nanti satu hari di pengadilan KPK, ya? Nah, kita semua orang Kristen yang selamat, yang akan di rapture akan berhadapan, ya akan di sidang ya di pengadilan KPK, yaitu kursi penghakiman Kristus kan gitu. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian kasih itu yang dimaksud Paulus di sini apa? Yang the best gifts gitu ya. Ia menutupi segala sesuatu. Hanya dia tidak mau kalau ada sesuatu yang jelek, saudara yang jelek kita dia nggak menutup, dia nggak mau kasih tahu, dia expose, si A si B itu oh begini begini begini. Dia mau. Kita nggak boleh jadi orang Kristen begitu ya. Atau gosip-gosip gitu orang nggak. Kita harus keep. Nah, harus di auto record, nggak boleh, harus disimpan lah ya. Percaya segala sesuatu, oh ya percaya segala sesuatu yang ada di mana di dunia, enggak percaya sesuatu apa yang dikatakan oleh Alkitab, sesuatu yang kita nah mengharapkan segala sesuatu ya yang ada Alkitab yang diajarkan oleh Paulus lagi oleh Yesus. Oke, pengharapan kita kan yang akan datang kan sabar menanggung segala sesuatu. Ini dalam dunia ini kita mendapat kesusahan itu ya penderitaan karena iman kita ya saudara-saudara ya kita lihat di belahan dunia, di Kongo, di Nigeria, di Sudan, di negara Afrika yang lain, banyak orang-orang Kristen dibantai, dibunuh, kesusahan. Ya, ya kita, ya mereka begitu kuat ya menanggung ya segala beban itu, bahkan tidak takut mati gitu, kalaupun dibunuh ya. Suruh menyangkal mereka pun tidak mau. Nah, bagaimana dengan kita ini? Kalau yang kita tinggal di kota besar, ya kita menghadapi kesulitan suatu, kita bagaimana respon kita kan gitu. Oke. Nah, kemudian begini Saudara. Nah, Paulus ingin mengatakan yang kedelapan yang ini ya. Kasih tidak berkesudahan. Ya, diingat kan. The best gift. Yang semua itu yang permanen, karunia dan juga yang tidak permanen, itu semua akan go, akan pergi ya, akan berakhir ya. Ya. Nah, di sini dia akan kasih tahu. Coba, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, ya. Yes. Bahasa roh, bukan bahasa ini, bahasa lidah akan berhenti. Ya, yuk kenapa sekarang masih banyak lagi mereka yang percaya, masih ada bahasa roh. Ya, bahasa roh sekarang nggak saya nggak ngerti itu bahasa roh. Kalau mereka bahasa roh, kenapa nggak ada yang mempunyai karunia menerjemahkan? Nah, itu masalahnya. Ya karena nggak bisa, karena nggak ada ngerti, nggak ada namanya subjek objek predikatnya nggak ada mereka. Tapi bunyinya surut gitu loh. Itu apa bahasa kan bukan ya? Nah, mereka ngotot katanya itu bahasa roh katanya. Kita mengatakan bukan yang benar itu dia adalah bahasa lidah, bahasa asing. Speak in tongues, speak in other language. Nah, itu baru benar, ya kan? Nah, ini semua berhenti. Ya, kita nggak butuh lagi sekarang karunia berbahasa. Kenapa? Karena sekarang apa setelah
Alkitab tertulis, dikanonkan, ditutup, ya kita tidak perlu lagi ada karunia menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa lain. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan ke bahasa lain. Alkitab Old Testament bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, ya kan? LXX itu yang kita katakan kan. Kemudian ada New Testament bahasa Yunani. Ya, ada juga bahasa Yunani yang terjemahkan ke bahasa Ibrani, ya kan? Oleh bapak-bapak gereja diterjemahkan ke bahasa Latin. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, King James Bible, ya kan? Kemudian bahasa Jerman, bahasa France dan sebagainya. Nah, kemudian datang ke Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang sederhana. Memang itu perlu disempurnakan, ya kan? Perlu disempurnakan terjemahan gitu ya. Nah, bahasa Cina, kemudian bahasa Tionghoa oleh siapa Robert Morrison ya. Morrison itu dia pernah ke Penang, Penang, Malaysia, kemudian ke China, kemudian dia belajar Mandarin di Macau atau Shanghai saya lupa ya. Kemudian dia menerjemahkan Alkitab King James ke bahasa Mandarin, maka itu dipakai namanya Yehova, Yehova itu dia sangat terkenal kalau di Mandarin itu. Aswin tahu lah. Makanya berbahasa Aswin nggak perlu apa nama itu minta karunia menerjemahkan. Aswin belajar bisa bahasa Mandarin, dia bisa menerjemahkan. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Mandarin kan begitu. Nah yang aneh sekarang kan begini, ada gereja yang masih kita bisa belajar bahasa roh katanya. Kan aneh itu, bisa belajar memiliki karunia mujizat. Saudara, kalau ada gereja yang belajar itu, belajar bagaimana membuat mujizat, itu ilmu hipnotis yang dipakai oleh para pendeta yang mengklaim bisa buat katanya mujizat. Itu adalah hipnotis. Di Jakarta ada kelompok orang perkumpulan dan bisa belajar. Saudara bisa cek itu. Mungkin harganya nggak tahu ya, ada paketnya ya. Mungkin di atas 5.000 atau 10.000 kayak lupa itu. Itu you bisa belajar hipnotis tuh. You bisa buat orang tumbang. Hebat, saya lihat, kok begitu ya? Nanti dia bisa pakai nggak tahu gimana mana. Orang yang berdiri nanti dia bisa pakai tangan terus terus dia tumbang. Nah ini yang dipakai oleh klaim oleh para pendeta katanya. Orang yang punya Roh Kudus katanya, apalagi yang punya karunia ya, bukan. Ya, makanya kalau kita pelajari firman Tuhan dengan jelas ya, apalagi di Kisah Para Rasul kalau kita perhatikan dan juga yang di Korintus pasal 12 pasal 13 kan. Oke. Nah, ini akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, apa bahasa lidah. Pengetahuan akan lenyap. Lenyap nanti kalau Tuhan Yesus datang udah semua baik. Sekarang kan pengetahuan kan bertambah kan sesuai penggenapan nubuatan Nabi Daniel di kitab Daniel sendiri kan akan berkembang ya pengetahuannya. Oke. Nah, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan lengkap. Kalau tidak lengkap ini terjemahan TB. We are not in part bahasa King James ya, King James bahasa Inggrisnya. We know in part. Kalau kita tahu hanya sebagian aja. Hanya sebagian ya. Maka kita sebagai pendeta hamba Tuhan jangan mengatakan, aku sudah tahu semua teologi ya. Oh, Anda ngomong besar. Kita hanya tahu sebagian. Tapi yang kita tahu kebenaran itu yang ada di Alkitab, yang kita yakini itu yang benar. Ya, tidak, saya nggak berani mengatakan, oh saya sudah tahu semua teologi. Anda lah. Ya, apakah mereka yang sudah punya doktor teologi berani mengatakan demikian? Pak Jin Kim berani ngomong gitu nggak? Pak Anthony sama dengan Bikop mereka. Kita nggak berani mengatakan demikian. Yang kita tahu itu hanya bagian, ya, yang dasar-dasar itu yang kita tahu, yang itu yang kita miliki, itu yang penting bagi kita. Oke. Nah, kemudian apalagi yang Paulus ingin katakan di sini? Ya, oke. Di ayat yang ke-10 mari kita lihat ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, nah ini problem ini. Ini banyak.
pandangan yang beda di antara kalangan baptis fundamental. Yang fundamental mengatakan, ya ini yang sempurna datang itu siapa? Alkitab di kanon katanya sudah. Nah, dulu saya memahami itu karena saya sekolah di gereja fundamentalis itu ya. Itu Bible mereka bilang. Ya kan? Nah, setelah kita pelajari, oh bahasanya that which. Nah, pakai bahasa that which. Kalau that which diterjemah ke Indonesia kan yang ya, agak yang apa? That itu yang itu. Nah, hal itu gitu terjemahkan. Nah, ini semua menunjukkan kepada Kristus kalau dia datang ya. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, Alkitab sudah terjemah di canon, sudah ya, apa otoritinya udah tidak perlu lagi ya ditambah dikurang. Ya kita saya percaya ya sempurna perfect ya sempurna perfect. Tapi yang datang sempurna itu yang adalah person itu Yesus Kristus. Maka ya semua akan lenyap, semua yang lain yang lainnya Yesus akan menyempurnakan bukan Yesus akan menjelaskan semua nanti yang kita dulu mau tanya-tanya Yesus akan kasih tahu kepada kita. Oke. Oke. Nah, ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak. Nah, ini kan menunjukkan kepada sikapnya orang Kristen ya. Aku berkata-kata seperti kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi banyak perdebatan, pertentangan, masalah-masalah itu kita berdebat terus nggak berhenti ya. Oke, mari kita harus bersatu dalam kebenaran ya gereja kita ya kan harus satu Tuhan satu baptisan ya kan itu. Oke, nah sekarang kita melihat karena sekarang kita melihat dalam cermin sesuatu gambaran yang sama-sama ya betul. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Siapa? Melihat muka Yesus ya. Oh yes, sekarang aku hanya mengetahui dengan tidak sempurna. Nah, kata tidak sempurna lagi coba saudara perhatikan apa lagi? Di King James ayat yang ke-12. Apa dikatakan sini? Apart lagi kan? Betul nggak? Ya, I know in part hanya sebagian. But then shall I know even as also I am known. Oke, terjemahnya apa? Sempurna, tapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itu. Ya siapa? Ketemu Tuhan Yesus nanti. Oke. Oke. Nah, kalau mengatakan demikian tinggal ketiga hal ini. Ya, sangat penting. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar apa? Nah, itu the best gift. Kasih. You punya boleh iman, bisa pindah gunung. You berpengharapan. Oh, saya nggak takut ini, saya berharap pada. Oke. Tapi kalau nggak punya kasih kan nggak ada guna ya. Tapi yang penting, yang sangat uh, yang sangat Paulus inginkan kepada kita ya supaya kita mendapatkan the best gift itu kasih. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Iman akan berakhir, pengharapan akan berakhir. Bila kita sudah temu muka dengan muka sama Tuhan Yesus, kita nggak perlu beriman lagi. Sekarang kita beriman, yes. Kita percaya, yes, kepada Yesus. Beriman iman itu. Pengharapan, yes. Kita berpengharapan kepada Yesus akan datang. Kita bertemu dengan dia berpengharapan. Ya kan? Karena apa? Kita nggak bisa berharap dunia ini. Kita juga nggak bisa berharap kepada perdamaian yang diperkasai oleh Donald Trump. Donald Trump itu hebat. Oh yes, kita mengatakan ya Tuhan pakai dia. Oke. Untuk memperlancarkan penggenapan nubuat nanti kan. Ya, untuk saat sekarang kita bilang bagus dia. Dia mau supaya ada damai, nggak ada pembunuh lagi, nggak ada perang lagi. Oh yes. Ya. Tapi kita nggak bisa mengharap itu, saudara. Karena apa? Itu hanya damai yang tidak abadi. Sampai Tuhan Yesus datang baru ada damai abadi kan begitu. Nah kita bisa nggak pengharapan. Nah kalau ketemu Tuhan kita nggak usah berharap sudah selesai. Nah kasih itu akan kekal karena itu sifat kasih. Allah itu kasih. Nah kasih itu melekat kepada diri kita dari kita ya tidak akan hilang dimanapun kita berada bersama Tuhan itu kasih ada itu kasih itu kekal. Ya kiranya Tuhan menolong kita malam ini pelajaran firman Tuhan ini supaya boleh memberikan kita kekuatan kembali ya supaya kita boleh ya, mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.